Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang bakal ngebedah tuntas kabar panas, data akurat, dan analisis mendalam seputar dunia olahraga, khususnya Timnas Indonesia. Di sini kita nggak cuma bahas skor dan rumor, tapi juga kupas fakta, hitung-hitungan peluang, sampai strategi lapangan yang jarang dibahas media mainstream. Buat kamu para Garuda lovers, pasang sabuk pengaman. Karena episode kali ini bakal bikin kalian makin semangat dukung skuad merah putih terbang tinggi. Jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan update terbaru dan kupasan jujur ala Cek Fakta. Begini prediksi line up Timnas Indonesia vs Arab Saudi jika dibelah Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Prediksi line up tim nasional Timnas Indonesia vs Arab Saudi jika dibelah Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen akan diulas Okeson. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar membahagiakan hari ini, Jumat 18 Juli tahun 2025. Ia mengatakan di luar Morozilstra FC Volendam, PSSI sedang memproses naturalisasi dua penyerang keturunan yang mentas di posisi depan. Kedua pemain ini disebut Erick Thohir siap membela skuad Garuda. Timnas Indonesia segera ketambahan penyerang keturunan. Foto Okeson atau Aldi Chandra Setiawan. Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan naturalisasi. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung, ya. Depanlah dua pemain yang dinaturalisasi. Bek tengah kanan, kiri sudah banyak masa datengin pemain lagi di posisi bek, lanjut pria berusia 55 tahun ini. Pertama, Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen dijagokan gabung Timnas Indonesia. Nama Emiliano Jonathans winger FC Utrecht dan Dean Zandbergen penyerang VVV Venlo dijagokan sebagai dua penyerang yang dimaksud Erick Thohir. Ayah Emiliano Jonathans, Diego Jonathans, disinyalir sudah bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Maret tahun 2025. Sementara Dean Zandbergen sudah terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk Timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Kedua, isi lini depan Timnas Indonesia. Jika Olromi belum pulih dari cedera saat Timnas Indonesia menantang Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober tahun 2025 dini hari WIB, 2 dari 3 pengisi lini depan Timnas Indonesia hampir pasti ditempati Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Odero. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Miss Hilders, J. Idzes dan Justin Hubner. Kevin Dix bertugas sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua posisi gelandang sentral, Tam He dan Joey Pelupes masih menjadi andalan. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Emiliano Jonathans akan bergerak sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangoen penyerang tengah, dan Dean Zandbergen penyerang tengah. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Arab Saudi jika diperkuat Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen. 3-4-3. Emil Odero, Miss Hilders, J. Idzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Tam He, Joey Pelupes, Kelvin Verdong, Emiliano Jonathans, Ragnar Oratmangoen, Dean Zandbergen. Prediksi line up Indonesia vs Arab Saudi kualifikasi Piala Dunia 2026 formasi 3-4-3 racikan Patrick Kluivert starting 11-1 nggak Emil Odero 2 CB Misil Gers 3 CB J. Idzes 4 CB Justin Hubner 5 RWB Kevin Dix 6 LWB Kelvin Verdong 7, Ciem Tam He 8, Sam Joey Pelupes 9, RW Emiliano Jonathans, KF Ragnar Oratmangoen 1 LW atau CF Dean Zandbergen penjaga gawang. Emil Odero nama Emil Odero Jeti. Tembok utama. Dengan pengalaman di Serie A, Odero diandalkan Kluivert untuk menutup ruang tambak lawan yang agresif seperti Arab Saudi. Lini belakang. Trio Belanda Indonesia Miss Hilders, J. Idzes, dan Justin Hubner mengisi 3 bek sejajar. Ketiganya punya keunggulan duel udara dan build-up ball dari belakang. Formasi 3 bek ini bikin Garuda lebih solid saat diserang sayap cepat Arab Saudi. Sayap dan wingback. Kunci transisi Kevin Dix di kanan, Kelvin Verdong di kiri.
Dua pemain naturalisasi ini bukan cuma jago bertahan, tapi juga piawai overlap mendukung serangan. Kelebihan Dix, crossing presisi, kelebihan Verdonk, stamina dan akurasi cutback. Gelandang tengah, pengatur irama tamhai jati metronom pengalir bola. Joey Pelupes tipe breaker yang jago menutup ruang dan dual intercept. Kombinasi keduanya bikin timnas Indonesia nggak gampang kalah di lini tengah meski lawan Arab Saudi punya gelandang dinamis. Lini depan, trio keturunan dan Ragnar Nah, disinilah upgrade besar timnas. Miliano Jonathans, winger kanan, punya kecepatan, dribble menusuk, dan finishing baik. Dean Zandbergen, penyerang tengah pendobrak, postur tinggi 184 cm cocok dual aerial. Ragnar Oratmangoen, false nine atau penyerang fleksibel, bisa drop deep buka ruang, bantu build up. Kalau All Romy belum fit, skema ini jadi opsi rasional. Miliano dan Dean bisa bikin pressing lebih agresif di sepertiga akhir. Selain Arab Saudi, Irak adalah lawan paling merepotkan di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak punya reputasi tim dengan pressing tinggi dan gelandang agresif. Secara FIFA ranking, Irak juga stabil di top 10 Asia. Mereka sering unggul duel fisik dan punya finishing tajam. Dari rangkaian pembahasan panjang hari ini, kita bisa melihat bagaimana peluang timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 semakin terbuka lebar. Dengan kemenangan tipis atas Filipina dan posisi puncak klasemen, skuad Garuda Muda hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk mengamankan tiket semifinal. Meski begitu, laga melawan Malaysia jelas tak akan mudah. Lawan dipastikan tampil habis-habisan, apalagi motivasi Dennis Syamar dan kawan-kawan sedang tinggi. Sementara itu, di level senior, kehadiran Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen lewat skema naturalisasi jati angin segar untuk lini serang Garuda. Prediksi formasi dengan keduanya di depan, ditambah nama-nama kunci seperti Imal Odero, JIZ, dan Tamhei, membuat publik optimistis Indonesia bisa tampil lebih berani menantang raksasa Asia seperti Arab Saudi. Namun di atas kertas, semua masih harus dibuktikan di lapangan. Kualitas pemain, strategi pelatih, mental bertanding, dan dukungan supporter akan jadi kunci. Apakah target tembus semifinal AFF U23 dan meraih poin di kualifikasi Piala Dunia bisa benar-benar terwujud? Yang pasti, publik tanah air punya harapan besar. Timnas Garuda, baik U23 maupun senior, bisa menembus batas prestasi baru dan membuat Indonesia semakin disegani di Asia. Nah Sobat Garuda, itu dia tadi pembahasan lengkap kita mulai dari prediksi formasi, hitung-hitungan lolos semifinal, sampai proyeksi duet maut Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen buat memperkuat lini depan Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Mampukah timnas kita bikin kejutan lagi dan bikin para raksasa Asia ketar-ketir? Yuk tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau suka konten kayak gini jangan lupa like, share ke teman satu tribun, dan subscribe channel Cek Fakta. Kita bakal terus hadir dengan data valid, analisis tajam, dan semangat Garuda di dada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Merah putih di dada, Garuda di hati. Cek Fakta pamit salam sportif, salam Indonesia juara.